Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Adnan, perwakilan dari kelompok 1 untuk tugas mata kuliah Politik Hukum kelas C. Sebelum memulai membacakan hasil dari kelompok kami, izinkan saya perkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama Bapak Iwan Mutmain, yang kedua Bapak Sulkarnain, yang ketiga Bapak Masrul, yang keempat Bapak Iwan Subarta, dan yang terakhir saya sendiri Bapak Muhammad Ridwan Adnan. Baik, langsung saja saya menyampaikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Piagam Jakarta General Agreement Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler. Dimulai ketika runtuhnya Jepang kepada sekutu, pada saat itulah dibentuknya BPUPKI yang beranggotakan 62 orang, diketuai oleh Bapak Dr. Rajiman. Ketika itu, Dr. Rajiman bertanya kepada para anggota. Dia bertanya, negara yang akan kita bentuk ini apa dasarnya? Dari pertanyaan itulah kemudian muncul perdebatan dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Dari mulai perdebatan itu hingga akhirnya menemui titik kompromi pada sidang 1 Juni 1945 setelah pidato Bung Karno, dibentuklah Panitia 9, yang mana dalam Panitia 9 itu beranggotakan 9 orang yang diwakili oleh masing-masing golongan. Yang pertama, golongan Islam yang beranggotakan 4 orang, yang kedua golongan nasionalis sekuler yang beranggotakan 4 orang juga, dan 1 orangnya mewakili kelompok minoritas yang beragama Kristen. Dari hasil itulah, hasil pembahasan dari tim 9 inilah, hingga akhirnya dirumuskanlah yang namanya Piagam Jakarta pada tanggal 12 Juni 1945. Namun, dengan dasar inilah kelompok Islam melunak. Dalam artian melunak karena adanya kalimat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dituangkan ke dalam Piagam Jakarta hingga membuat kelompok Islam ini melunak untuk tidak mendirikan negara Islam. Hingga dari dasar inilah pertanyaan dari Dr. Rajiman terjawabkan. Dasar negara kita ini dibentuk atas dasar apa? Terjawabkanlah lewat hasil sidang yang menghasilkan Piagam Jakarta. Kemudian permasalahan muncul ketika 56 hari setelah Piagam Jakarta atau 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kelompok nasionalis mencoret Piagam Jakarta tersebut pada penempatan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang memang merupakan kalimat yang kurang begitu disukai oleh kelompok nasionalis sekuler. Mencermati penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut, beberapa sejarawan mencurigai ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI, pihak Kristen sudah diwakili oleh Maramis dan Yohanes, dan Bapak Yohanes, yang artinya dalam pembuatan Piagam Jakarta, pihak Kristen sudah diajak untuk merumuskan Piagam Jakarta, dan bahkan Bapak Maramis yang merupakan keterwakilan dari tim 9 itu menandatangani dari Piagam Jakarta itu. Yang kedua, sampai saat ini tidak jelas yang dimaksud oleh Bapak Bung Hatta bahwa ada Opsir Kaibun Jepang yang bertemu dengan Bung Hatta. Namun Bung Hatta sendiri lupa namanya. Dia menyatakan bahwa orang Katolik dan Kristen dari bagian timur
tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia bila 7 kata itu tidak dicoret dari konstitusi. Kemudian yang ketiga, kalaupun benar itu adalah orang Jepang yang datang kepada Bung Hatta, yang jadi pertanyaan, apa urusan dan kewenangannya orang tersebut untuk mencampuri hal yang telah disepakati? Boleh jadi keberatan terhadap Piagam Jakarta adalah keberatan dari Bung Hatta sendiri, dengan merekayasa itu seolah-olah masyarakat bagian timur yang keberatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencabutan Piagam Jakarta dari Rambu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tindakan inkonstitusional. Namun sayang, Soekarno juga yang ikut mendorong penghapusan Piagam Jakarta karena alasan-alasan yang tidak jelas. Maka itu, wakil umat Islam dalam konstituante hasil pemilu demokratis tahun 1955 berusaha memasukkan kembali Piagam Jakarta ke dalam Konstitusi Permanen Indonesia. Mereka setelah bersidang dalam 2 tahun, kurang lebih 2 tahun di Bandung, wakil-wakil rakyat Indonesia hampir saja sampai kepada kata sepakat untuk konstitusi baru Indonesia. Namun sayang, Presiden Soekarno sebagai seorang nasionalis bertindak gegabah dengan membubarkan konstituante dan membentuk DPR-GR. Selanjutnya, yaitu tentang pertarungan ideologis antara golongan nasionalis versus nasionalis sekuler dalam menentukan dasar negara. Ada 2 sosok berpengaruh dalam membentuk gagasan dasar negara. Yang pertama Bapak Muhammad Nasir, yaitu selaku perwakilan dari kelompok Islam, dan Bapak Soekarno dari nasionalis sekuler. Keduanya sudah saling berpolemik atau berseberangan tentang hubungan agama dan negara sejak tahun 1930 sampai 1940. Contohnya dengan lahirnya artikel-artikel yang dikeluarkan oleh keduanya yang saling berbalas. Contohnya artikel yang dikeluarkan oleh Bapak Soekarno yang dibuat di majalah Panji Islam dengan judul Memudahkan Pengertian Islam. Kemudian dan bukunya lagi Masyarakat Unta dan Masyarakat Kapal Udara. Kemudian Bung Karno membuat lagi buku Islam Sontoloyo, dan juga buku Apa Sebabnya Turki Memisahkan Agama dan Islam. Dan kemudian dijawab melalui artikel oleh Bapak Nasir. Dia menyatakan dalam artikelnya membuat yaitu dengan judul Arti Agama dalam Negara. Kemudian dia buat lagi, mungkinkah Al-Quran mengatur negara? Dan dia buat lagi dengan judul Islam, Demokrasi, dan lain-lain. Dan ketegangan keduanya ini akhirnya bertemu pada satu titik, hingga yang menghasilkan yang namanya sebuah dokumen, yaitu Piagam Jakarta. Kemudian kita kepada pemikiran Soekarno tentang politik agama dan negara. Menurut Soekarno, politik agama dan negara sangat erat dengan gagasan pemisahan agama dari negara yang terjadi di Eropa, seperti di Eropa. Yaitu bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari negara dan pemerintah, sebab agama merupakan aturan-aturan spiritual dan negara adalah masalah duniawi. Jadi ini pemikiran Soekarno ya. Dengan mengutip kata-kata ini, Soekarno mengemukakan pendapatnya bahwa agama itu perlu dimerdekakan dari asuhannya negara supaya menjadi subur. Kalau Islam terancam bahaya pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena diurus pemerintahan ansik, tapi justru karena diurus pemerintah. Umat Islam terikat kaki, tangan, dan rantai kepada politiknya, pemerintah. Hal ini adalah suatu hal yang besar buat kesuburan Islam di Turki. Bukan saja di Turki, tapi di mana-mana saja di mana pemerintah campur tangan dalam urusan agama. Hingga menjadikan suatu hal yang besar yang tidak dapat dienyahkan. Jadi pokok pemikiran Soekarno ini dari gagasan dia sampaikan bahwa dia ingin memisahkan antara agama dan negara.
karena agama itu merupakan aturan spiritual dan negara itu adalah masalah duniawi. Sehingga lahirlah pemikiran dari Bapak Emi Amin yang seolah-olah menantang pola pikir dari Bapak Soekarno dan menyatakan bahwa pertama dia menganggap bahwa secara keilmuan Soekarno belum menguasai persoalan kenegaraan Islam. Dia menganggap bahwa Soekarno sebagai tokoh politik yang baru saja mempelajari Islam dan mencintainya sebagai pengakuan dalam kumpulan surat-surat dari tempat pengasingannya ketika di Ende dulu. Yang kedua, pemikiran Bapak Muhammad Yamin menyatakan bahwa sikap pribadi Soekarno dan Partai Nasional Indonesia yang dipimpinnya di kalangan Islam meragukan loyalitas dan keterikatan Soekarno secara pribadi terhadap ajaran Islam. Karena dia sering menuju ke arah barat-baratan dan tidak mencerminkan sebagai seorang pribadi yang Muslim. Yang ketiga, tokoh Islam seperti Muhammad Nasir dan Hasan menilai bahwa gagasan pemisahan agama dari negara yang dikemukakan oleh Soekarno merupakan suatu penyimpangan. Mereka berkeyakinan bahwa dalam sejarah Islam tidak pernah dikenal adanya pemisahan agama dan negara. Kemudian dalam pandangannya lagi, Bapak Muhammad Nasir mengkritik Pancasila di Dewan Konstituante yang menyebutkan Pancasila sebagai nilai hampa karena penggalian Pancasila tidaklah sesuai dengan nilai realitas dan tidak mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab menurut Nasir, dasar negara haruslah sesuatu yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Dan realitas sejarah membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang dianut masyarakat Indonesia dan realitas sejarah membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang dianut masyarakat Indonesia cukup mengakar dan mempunyai sumber yang jelas yang berasal dari wahyu, tidak seperti Pancasila yang mempunyai banyak tafsiran tentang kepada pandangan filosofi seseorang. Jadi ini menurut pandangan Bapak Muhammad Nasir. Sekian, terima kasih. Itulah hasil dari kelompok kami, kelompok 1, kelas C untuk tugas politik hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.